Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam sapaan firman Tuhan dari gereja kita HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Hari ini Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020 dan firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya." Dalam bahasa Batak, "Dunginin nanaposo naima, behama pangalehonoku mengganupi 100 halak, alainin nasi elisama, sailehon mai di situan natoropi, asamangan nasida, aisonondo hatani jahuba, ikon mangan akka jolmai jala ikon adong dope tiba." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini adalah mengisahkan bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan oleh hambanya, yaitu Elisa. Karena belum pernah ada nabi-nabi dengan mujizat-mujizat sebanyak yang dilakukan oleh Elisa. Bahkan Musa pun mengerjakan sangat banyak tanda-tanda, tetapi tidak pernah membangkitkan orang mati. Elisa atas izin daripada Tuhan, ia membangkitkan 2 orang mati. Yang pertama adalah anak perempuan Sunem. Kita melihat di ayat yang pertama di atas di pasal 4, dan kedua anak mayat. Yang kedua adalah mayat seorang yang akan dikubur tetapi yang dilemparkan ke kuburan Elisa. Setelah menyentuh tulang belulang Elisa, orang mati itu bangkit lagi. Inilah peristiwa unik di mana orang mati, yaitu Elisa, juga bisa membangkitkan orang mati. Bisa kita lihat di 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 20 sampai ayat 21. Namun selain mukjizat yang besar ini, Elisa lebih banyak mengerjakan tanda-tanda secara kecil di depan orang-orang biasa. Musa mengerjakan tanda-tanda besar dari Tuhan di depan seluruh Israel. Elia mengajarkan tanda-tanda besar dari Tuhan seperti api yang turun dari langit di depan seluruh Israel. Elisa mengerjakan banyak hal kecil di depan orang-orang kecil, tetapi semua menyatakan tanda yang agung dari Tuhan. Bacaan kita hari ini mencatat 2 jenis mukjizat. Mukjizat yang pertama adalah Elisa membersihkan makanan yang telah tercemar. Seperti tidak ada hal yang hebat dari mukjizat ini. Ini adalah mukjizat kecil. Kecil bukan karena kita mampu melakukan yang lebih besar, tetapi kecil jika dibandingkan dengan mukjizat lain yang Tuhan izinkan dikerjakan melalui Musa, Elia, dan juga beberapa tanda mukjizat besar yang dilakukan Elisa. Pada bagian ini, Elisa membersihkan makanan yang telah terkontaminasi racun. Ada orang dari golongan nabi yang mengumpulkan tanaman-tanaman liar, lalu memasukkan ke dalam kuali masakan. Ternyata ada racun dari tanaman-tanaman itu. Maka seorang mengatakan bahwa ada maut dalam kuali itu. Bisa kita lihat di ayat 40. Elisa memerintahkan mereka untuk mengambil tepung, lalu dilemparkan ke dalam kuali, dan kuali itu menjadi bebas dari racun tadi. Seperti ini adalah hal yang kecil, tetapi jika kita mengingat situasi yang terjadi pada waktu peristiwa itu terjadi, barulah kita memahami betapa pentingnya tanda mujizat ini. Ayat 38 mengatakan, ada kelaparan di negeri. Di tengah-tengah kelaparan inilah kuali makanan itu menjadi sangat berharga. Tanpa masakan dalam kuali itu, mereka akan kelaparan. Inilah yang menjadikan tanda mujizat itu sangat penting, sebab tanda-tanda itu menyatakan belas kasihan Tuhan yang dinyatakan tepat pada waktunya. Ketika kebutuhan dari umatnya sangat besar, Dia pasti tidak akan lupa memberikan pertolongannya. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya dari umat yang dikasihinya. Dia terus menjaga dan mengawasi sehingga tidak ada satupun peristiwa yang dialami oleh umatnya yang luput dari pengamatannya. Mujizat yang kedua adalah mujizat memberi makan 100 orang dari 20 buah roti. Di tengah-tengah berkat hasil yang melimpah, ada yang memberikan persembahan kepada Elisa. Dia memberikan kepada Elisa
20 roti hasil dari panen gandumnya. Elisa tidak memakan roti itu sendiri, tetapi ia meminta supaya roti itu dihidangkan untuk 100 orang dari golongan Nabi. Bagaimana mungkin 100 orang bisa makan kenyang dari 20 roti? Tetapi inilah mujizat yang dikerjakan oleh Elisa. Dia membuat 20 roti cukup untuk semua orang, bahkan ada sisanya. Ini adalah mujizat yang dilampaui oleh Tuhan Yesus sebanyak 2 kali. Tuhan Yesus justru pernah memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak yang tercatat dalam Alkitab, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah semua makan hingga kenyang, ternyata masih ada sisa 12 bakul. Bisa kita lihat di Markus pasal 6 ayat 41 sampai 44. Pada kesempatan lain, Tuhan Yesus juga pernah memberi makan 4.000 orang dari 7 roti. Setelah semuanya makan kenyang, ternyata masih ada sisa 7 bakul. Kita bisa lihat juga di Markus 8 ayat 6 sampai ayat 9. Mujizat roti ini merupakan tanda penyertaan Tuhan bahwa di tengah-tengah keterbatasan makanan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Jika Elisa mau menghitung-hitung, maka dia akan berpikir bahwa 20 roti mungkin hanya memadai untuk jaminan dia dan hambanya dapat makan selama seminggu. Tetapi cara Tuhan menolong tidak terbatas pada apa yang ada. Tuhanlah yang membuat segala sesuatu menjadi ada. Dia jugalah yang akan memelihara umatnya dengan apa yang ada. Berkat Tuhan tidak mungkin kurang. Itulah sebabnya Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan bahwa kita harus belajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Bukannya menuntut untuk dicukupkan berdasarkan kriteria dan standar yang kita inginkan. Jangan menjadi serakah dan jangan menjadi kehilangan iman. Apa yang Tuhan berikan bukan hanya cukup untuk engkau hidup, tetapi juga untuk engkau menolong orang lain. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah kesulitan umatnya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan pernah sedikit pun gagal untuk bertindak. Tetapi perhatikan cara Tuhan bertindak. Tuhan memakai Elisa dengan yang sengaja kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan. Elisa tidak melarikan diri ke luar negeri. Dia tinggal untuk menolong para nabi yang dipimpinnya. Setelah itu dia jugalah yang menyediakan makanan di dalam kuali untuk dimasak dan dimakan bersama. Elisa tidak hanya menunggu Tuhan mengerjakan tanda-tanda ajaib. Dia mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan berdasarkan belas kasihan yang dimiliki di dalam dirinya. Lalu biarlah kita juga belajar untuk berbagi. Elisa mendapatkan 20 roti, tetapi yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana golongan nabi yang 100 orang itu bisa makan kenyang. Dia tidak memikirkan haknya sendiri dan tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Kita yang mengamini bahwa Tuhan tidak akan melupakan umatnya, di manakah kita memposisikan diri kita? Apakah kita selamanya mau menjadi korban yang menantikan uluran tangan dan menjadi belas kasihan orang lain? Apakah kita juga harus terus menjadi orang yang berseru meminta tolong kepada Tuhan? Ataukah kita mau menjadi saluran berkat Tuhan? Bukan lagi korban yang menantikan uluran belas kasihan, tetapi menjadi orang yang merasa berkelimpahan dan senantiasa memberi bagi kebutuhan orang lain. Dia yang miskin adalah dia yang terus merasa hidupnya kurang diberkati. Dia yang melimpah adalah dia yang dalam kekurangannya masih tetap mampu memberi bagi orang lain. Tuhan akan memelihara hidup umatnya. Dia tidak melakukan sesuatu apapun yang bagi orang lain yang tidak merupakan berkat. Siapakah kita tidak mencari awan bagi diri kita sendiri? Siapakah kita untuk tidak merasa diri serba kekurangan? Saudara-saudara, barang siapa mampu memberi di tengah-tengah kekurangan, dia akan mendapatkan pujian dari Tuhan. Markus 12 ayat 42 sampai 44. Jadilah berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat Tuhan yang telah kami terima pada pagi hari ini dalam hidup kami, dalam napas kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Tuhan, berkati kami untuk melakukan aktivitas kami hari ini. Berkati kami dalam setiap pekerjaan kami. Jauhkan kami ya Tuhan dari setiap mara bahaya dan lindungi kami senantiasa agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini. Dimanapun kami berada, apapun yang kami miliki, biarlah yang ada pada kami menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih dalam Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.